Yang nanti saya baca biar tidak salah. Jadi dari data yang kami punya untuk sampai dengan hari ini itu jumlah pendaftar sudah ada 74.000. 74.000. Nah, sedangkan kemudian yang paling tinggi ya untuk pelamar kita memang kita mensyaratkan juga terkait dengan kemampuan bahasa tadi itu, dan yang tentunya juga akreditasi perguruan tingginya, karena kita juga tidak ingin sembarangan merekrut talenta-talenta. Kita memang betul-betul menginginkan talenta-talenta yang terbaik lah yang bisa masuk kejaksaan itu, sehingga akreditasi perguruan tingginya pun juga kita batasi lah gitu kan, minimal B. Tahun ini dengan kita akan menerima 9.694 ya. Itu merupakan tertinggi dalam sejarah kemungkinan. Iya. Pak, lihat deh Pak, ini kayaknya pertanyaan seputar CPNS sudah mulai banyak ditanyain nih Pak. Terus Tunjuk Pak, kayaknya baiknya gimana nih Pak? harus kita jawab ini. Jangan sampai para calon peminat yang kerja di kejaksaan jadi bimbang. Kita harus undang Karopek kita. Ayo Pak, mari Pak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Karopek kita. Pagi-pagi Mas. Siap. Gimana? Tunggu. Ya. Ini Pak Karopek. Ya. Mohon maaf nih merepotkan. Kami dari Bitmas beberapa hari yang lalu juga banyak sekali DM ke Instagram kita terkait masalah penerimaan pegawai kita. Iya. Ada banyak pertanyaan terkait masalah bagaimana kita menggunakan e-materai, seperti apa. Terus waktu kita mepet banget ya. Apa yang bisa kita jelaskan nanti Pak? Banyak sih nanti, jadi karena ada beberapa memang kemarin kendala-kendala di lapangan, dan kemudian juga itu sudah langsung direspon dengan baik oleh pihak-pihak yang terkait ya, seluruh stakeholder, seperti tadi yang sampaikan misalnya ini materai, orang teman-teman calon pelamar itu kesulitan untuk mendapatkan e-materai, akhirnya karena ada situasi yang darurat itu kemudian ini untuk pendaftaran juga sudah diperpanjang sampai dengan tanggal 10. Di samping juga memang dari pihak nanti yang penyelenggara atau yang penyedia materinya dari pos juga sedang memperbaiki sistemnya, karena ini terkait dengan sistem karena e-materai ya mungkin. Dan yang lain-lainnya nanti juga ada beberapa hal yang mungkin bisa kita jelaskan lebih detail lagi. Oke. Kalau gitu kita langsung ke studio. Siap. Kita akan jelaskan lewat podcast kita. Siap. Terima kasih Pak Karopek. Oke, makasih. Mari kita semua dengarkan bersama, podcast kejaksaan selalu ada untuk kita. Halo Sobat Adiaksa, kembali lagi di podcast Kejaksaan yang pastinya dengan saya Mega dan rekan saya Mega, dan kita duo Mega. Kembali lagi ya. Ya Mega, hari ini kita akan membahas terkait dengan hal-hal yang sangat penting yang dinanti-nantikan seluruh masyarakat ya. Kayaknya podcast yang paling ditunggu-tunggu banget. Betul. Nih. Jadi pada penasaran pasti. Narasumbernya siapa? Narasumber kita hari ini adalah Kepala Biro Kepegawaian Bapak Sri Kuncoro. Selamat datang Bapak. Terima kasih sudah diundang ke sini. Ini podcast pertama kayaknya ya Pak ya? Pertama. Semoga tidak yang terakhir ya. Enggak dong Pak, boleh. Nah, kawan-kawan Sobat Adiaksa, beliau adalah Kepala Biro Kepegawaian di Kejaksaan Republik Indonesia. Beliau juga adalah yang mengatur nih seleksi CPNS di tahun 2024 ini. Betul, yang punya hajat. Gitu ya. Betul ya Pak ya? Betul, sohibul hajat. Oke. Baik, mungkin sebelum kita masuk ke terkait dengan pemilihan atau seleksi CPNS tahun 2024 ini ya Pak, perlu kita ketahui dulu sebenarnya kejaksaan itu apa sih? Selain kejaksaan mempunyai kewenangan penuntutan, itu juga kan ada kewenangan-kewenangan yang diatur oleh undang-undang. Nah, itu apa saja sih Pak gitu sebetulnya? Ya, terima kasih. Jadi memang sebetulnya banyak sekali yang kemudian masyarakat gagal memahami tentang keberadaan kejaksaan itu sendiri. Jadi sama seperti zaman dulu ketika saya belum masuk kejaksaan juga dikiranya kejaksaan itu hanya ngurusin penjahat atau hanya nyidangkan saja. Tapi sebenarnya banyak kewenangan yang dimiliki oleh kejaksaan. Jadi selain di bidang pidana tadi, pidana umum, kita kan juga memang punya
kewenangan di dalam bidang pidana khusus yang ini yang selalu viral dan selalu booming kan, bagaimana kita melakukan penyidikan atau kemudian juga penuntutan perkara tindak pidana korupsi yang mega skandal lah. Ini bukan dua mega tapi ini mega skandal perkara korupsi yang luar biasa seperti yang terakhir kasus timah dan seterusnya. Di samping itu kita juga punya kewenangan terkait dengan bagaimana kita berpartisipasi dalam masalah keamanan dan ketertiban. Karena kita di kejaksaan juga punya fungsi intelijen. Jadi selain tadi di bidang pidana, baik pidana umum maupun pidana khusus, kita juga punya fungsi intelijen. Banyak hal yang dikerjakan oleh teman-teman di bidang intelijen. Selain tadi terkait dengan bagaimana ikut atau berkontribusi dalam menjaga keamanan dan ketertiban, kita juga punya hal-hal yang sifatnya kemudian edukasi, seperti misalnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Penkum ya, penerangan dan penyuluhan hukum segala macam itu kan juga bagian dari kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, atau mungkin juga hal-hal yang sifatnya mitigasi terkait bagaimana upaya pencegahan tindak pidana itu dilakukan oleh bidang-bidang yang lain. Tadi salah satunya adalah bidang intelijen. Jadi jangan sampai kita sebagai pemadam kebakaran terus, tapi kita juga ada upaya-upaya untuk mencegah supaya tidak terjadi tindak pidana. Kemudian juga kita juga punya fungsi, kejaksaan adalah sebagai jaksa pengacara negara. Kita punya fungsi datun di situ, kemudian kita bisa mewakili lembaga pemerintah baik pusat maupun di daerah. Jadi pemerintah daerah pun juga kita juga bisa, selain kementerian lembaga, pemerintah daerah bahkan BUMN maupun BUMD, kita juga bisa wakili apabila ada hal-hal apakah sengketa ataukah persoalan-persoalan di bidang hukum perdata dan tata usaha negara. Kita juga punya peran atau punya kewenangan untuk melaksanakan tugasnya itu. Dan juga sebetulnya masih banyak sekali lagi hal-hal yang mungkin kalau kita breakdown mungkin kita jelaskan satu-satu, mungkin harus podcastnya 1 hari 1 malam ini belum tentu selesai ini nanti. Siap gitu. nggak nih ini Sobat Adiaksa kalau kita 1 hari 1 malam nih podcast sama yang Pak nonton Karobek sambil ngantuk-ngantuk. Iya berarti kompleks sekali ya Pak memang kewenangan Betul. kita. Karena memang kejaksaan merupakan lembaga yang sangat strategis sebetulnya. Kita bisa masuk dimanapun. Bahkan ketika kementerian lembaga memiliki program kerjanya pun kita juga melakukan pendampingan, kita juga melakukan pengamanan dan seterusnya. Jadi banyak hal yang bisa kita laksanakan di kejaksaan. Jadi dari kewenangannya yang sangat banyak itu berarti pengaruhnya terhadap masyarakat juga kejaksaan sangat besar ya Pak ya? Betul. Karena itu tadi kita sebenarnya dari hulu sampai hilir kita bisa terlibat. Mulai dari tahap perencanaan sebuah kegiatan pemerintahan sampai nanti kemudian bagaimana melakukan eksekusi ketika ada persoalan-persoalan di belakang hari misalnya tadi, itu kita semua terlibat. Jadi dari hulu sampai hilir kita bisa dilibatkan semuanya sesuai dengan tupoksi kejaksaan itu sendiri nanti. Nah, yang menarik hulu dari hilir. Jadi begitu kompleksnya kewenangan kita, ini berpengaruh nggak sih Pak dengan formasi penerimaan calon pegawai untuk kejaksaan, untuk jumlahnya, formasinya seperti itu Pak. Mengingat tugas kejaksaannya banyak, jadi kayak kita perlu nih banyak talenta baru yang hebat tentunya untuk kejaksaan. Betul. Iya, pasti itu. Jadi itu pasti berbanding lurus karena dengan tadi kewenangan dan kemudian juga tingkat kesadaran sekarang itu kan sudah mulai ya, karena sekarang dengan era keterbukaan saat ini kan masyarakat betul-betul bisa memahami apa peran dari kejaksaan itu sendiri, sehingga dengan itu karena kita juga mengingat kebutuhan masyarakat juga luar biasa yang harus kita kontribusi, sehingga ya ini menyesuaikan dengan jumlah talenta terbaik bangsa ini yang akan kita rekrut untuk di kejaksaan. Jadi sebagai contoh, tahun ini dengan kita akan menerima 9.694 ya, itu merupakan tertinggi dalam sejarah kemungkinan. Iya. Oh, iya. Mungkin kita kasih Sejarah. tepuk tangan dulu ya. Betul. Luar biasa loh. Kejaksaan open Jadi, recruitment Ada hampir 10.000. 35 formasi Wah, jabatan. iya. Wah, keren Karena banget. itu sesuai dengan memang kebutuhan, dari sesuai kebutuhan kita dari semua tadi yang kita jelaskan bahwa kita punya kewenangan banyak. Jadi kita juga akan merekrut talenta-talenta untuk membackup atau mendukung bagaimana kemudian institusi kejaksaan itu bisa berkinerja lebih baik dalam rangka melayani masyarakat itu tentunya. Betul. Nah, ini mungkin bagi teman-teman yang di sini ingin mendaftar sebagai calon ASN kejaksaan ini kan, jangan sampai nggak tahu apa itu kejaksaan, Mega. Iya, kan? betul. Nah, dengan itu makanya teman-teman harus follow dulu akun Instagramnya kejaksaan, officialnya di @kejaksaan_ri dan juga officialnya Ada di Biropek Kejaksaan. atas. Ada di sini, muncul nanti di sini ya. Nah, tapi ini kita harus pantau nih Mega, jangan sampai nggak follow karena Betul. nanya-nanya terus kan. Iya, Makanya betul. follow ya, kita hitung ya. 1, Di follow, 2, dicatat. 3,
follow ya. Barangkali kalian nanti yang beruntung bisa bergabung dengan keluarga besar Kejaksaan Republik Indonesia. Karena Betul nanti nggak di ya? sana juga banyak update-update terbaru ya Iya, terkait pastinya. informasi perekrutan juga gitu. Betul. Oke, menarik banget Pak. Tadi kalau misalnya Bapak bilang kan kita ada 9.694 lowongan dari 35 formasi. Nah, yang menjadi menarik lagi yang dibuka di kejaksaan itu bukan hanya jabatan teknis, tapi juga ada jabatan untuk tenaga kesehatan. Betul. Ya Pak ya, karena banyak yang tanya, Pak, kan jaksa tuh kejaksaan kerjanya jaksa cuma nuntut ya kayaknya sidang aja. Kok tiba-tiba ada dokter? Kadang ada yang bertanya gitu. Itu gimana tuh, Pak? Ya, betul. Jadi sesuai tadi, karena kita juga sesuai kebutuhan institusi dan juga memang tuntutan masyarakat, kita saat ini sudah membentuk namanya Pusat Kesehatan Justisial. Sebetulnya nanti arahnya itu ke depan, itu bagaimana kemudian kita ketika melayani atau kita melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tadi, terutama misalnya terkait dengan tindak pidana ya, itu kan kita berhadapan dengan orang. Misalnya Ya, betul. tersangka kita sakit, atau kemudian ada yang mau kita periksa tapi tiba-tiba alasannya sakit. Kalau kemudian kita juga tidak punya organ di dalam institusi kita yang memang mengurusi kesehatan, itu kan juga akan kerepotan. Belum lagi memang dengan jumlah personil kita juga cukup banyak dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Alangkah baiknya kalau itu sebagai sebuah kesejahteraan juga. Kita juga memang memiliki Tenaga profesional. ya, artinya kita punya fasilitas kesehatan sendiri kan, itu juga sesuatu yang kemudian menjadi sesuatu yang lebih baik. Bagaimana kemudian teman-teman nanti pegawai kejaksaan itu bisa bekerja dengan tenang, dengan nyaman. Itu karena kemudian apabila ada gangguan kesehatan terhadap pegawai sendiri maupun keluarganya pun kita juga sudah bisa menyediakan fasilitas itu. Selain tadi terkait dengan memang tupoksi kita, apalagi kemudian arah kita untuk kegiatan forensik, itu juga nanti jadi kesehatannya kita mungkin arahnya ke arah forensik sesuai dengan memang tupoksi kita untuk penegakan hukum itu sendiri. Berarti kita udah punya banyak fasilitas kesehatan. Ada berapa Pak rumah sakit yang kita lagi bangun? Ya, sementara ini yang sudah posisi existing ya. Jadi satu sudah di Jakarta sudah existing, sudah operasional. Kemudian sebentar lagi mungkin di bulan November itu akan ada lagi yang akan operasional adalah di Banten. Kemudian nanti ini juga akan menunggu launching berikutnya dalam waktu dekat mungkin di akhir tahun, itu adalah di Mojokerto. Dan ini di beberapa tempat yang lain juga sudah akan menyusul, mungkin ada 2-3 lagi tempat yang akan muncul dalam waktu dekat. Dan akan seterusnya juga di tempat-tempat lain akan kita coba untuk Luar bangun. biasa ya nanti. Pak ya, kejaksaan mencoba untuk memberikan fasilitas untuk seluruh personilnya ya Pak ya, Ya, dimanapun dan bertugas. mungkin yang perlu juga diketahui oleh seluruh masyarakat bahwa fasilitas kesehatan itu bukan hanya murni hanya untuk Internal. pegawai Kejaksaan kejaksaan atau untuk tenaga Oke. kejaksaan atau untuk eksklusif. Tidak. Itu semua juga untuk melayani Untuk masyarakat umum. umum. Wah. Masyarakat sekitarnya juga bisa dilayani. Bahkan ya kalau istilah sekarang kan semuanya harus pakai BPJS, kita juga menerima Menyediakan layanan ya, Pak. atau Wah, keren. BPJS. fasilitas BPJS bisa. Jadi masyarakat umum bisa memanfaatkan fasilitas kesehatan yang disiapkan atau disediakan oleh kejaksaan itu sendiri. Wah, Oke. keren. Makanya itu cluenya buat Sobat Adiaksa yang dari tenaga kesehatan, banyak nih lowongan dari kejaksaan yang akan dibuka. Betul. gitu. Nah, kita kembali lagi ke penerimaan calon ASN kejaksaan ya Pak ya. Ini untuk syarat-syaratnya nih Pak apa aja nih supaya teman-teman nih nggak bias ya Pak, karena kan banyak yang beredar gitu-gitu kan. Kalau kita dengar langsung dari yang Saiful Hajat kalau kata Bapak tadi itu kan lebih afdol Pak. Mungkin bisa dibantu Pak dijelaskan persyaratan CASN tahun 2024 ini Pak. Ya, baik. Jadi memang dari semua formasi yang kita rekrut, jadi ada sekitar 35 formasi itu kan memang masing-masing akan memiliki persyaratan-persyaratan tersendiri ya. Terutama misalnya nanti kan juga ada, kita kategorikan ada yang namanya persyaratan umum, ada juga persyaratan khusus. Per formasi itu akan berbeda-beda. Kalau persyaratan umum sebetulnya mungkin semua sudah bisa terpenuhi lah. Warga negara Indonesia dan seterusnya, beranus sehat, jasmani rohani dan seterusnya, itu mungkin sudah bisa. Memang kemudian ada hal yang sifatnya agak spesifik ya, walaupun itu masih menjadi persyaratan umum tapi spesifik, misalnya nanti kita mensyaratkan terkait dengan tinggi badan, berat badan, atau nanti ada BMI kan, jadi bagaimana kemudian indeks massa tubuh itu juga yang ideal sebagaimana yang kita tentukan, bukan karena kita ingin mempersulit teman-teman untuk masuk ke sana, bukan, karena ini tapi betul-betul ini murni bagaimana sesuai dengan tuntutan tugas kita memang memerlukan
orang-orang yang kemudian secara fisik pun juga cukup ideal sebetulnya untuk dapat melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga persatu mulainya terkait dengan misalnya nilai IPK segala macam seperti itu juga kita tentukan, memang nanti mungkin berbeda-beda. Ada yang mungkin nanti yang untuk calon jaksa misalnya nanti harus IPK-nya harus 3,0 misalnya gitu kan. Itu mungkin ada yang lainnya, ada yang cuma 275. Itu juga sesuai dengan nanti formasinya masing-masing. Ada hal yang lain lagi yang menjadi persyaratan umum juga itu terkait nanti mengenai kemampuan bahasa. Terutama untuk yang tadi yang untuk dari formasi yang dari sarjana maupun nanti yang dari D3. Jadi mau pakai TOEFL atau IELTS itu ya memang kita persyaratkan juga, walaupun nanti juga grade-nya berbeda-beda. Ada yang nanti memang harus 500 misalnya gitu. Ada yang cukup berbeda-beda ya Pak ya. Ada yang memang cukup dengan 450 gitu kan. Jadi ada nanti itu persyarat-persyarat yang sesuai dengan formasinya. Tapi memang kita di era saat ini tentunya masalah bahasa itu sesuatu yang menurut kita itu menjadi sesuatu yang urgent lah. Kita di era yang memang sudah milenial seperti ini, rasanya kalau kemudian kita punya kemampuan bahasa yang pas-pasan kok rasanya agak mengkhawatirkan ya, karena nanti tidak bisa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang luar biasa, apalagi pengetahuan AI sekarang itu kan mungkin banyak hal yang harus menggunakan bahasa asing. Jadi khusus untuk pelamar kita memang kita mensyaratkan juga terkait dengan kemampuan bahasa tadi itu, dan yang tentunya juga akreditasi perguruan tingginya, karena kita juga tidak ingin sembarangan merekrut talenta-talenta. Kita memang betul-betul menginginkan talenta-talenta yang terbaik lah yang bisa masuk kejaksaan itu, sehingga akreditasi perguruan tingginya pun juga kita batasi lah gitu kan, minimal B. Seperti itu. Nanti ada yang harus beberapa formasi nanti juga harus bahkan harus A gitu atau negeri. Tapi memang Gitu. menarik ya Pak. Jadi kadang banyak nih Pak pendaftar tuh, kenapa sih daftar di kejaksaan katanya susah banget syaratnya, harus bahasa asing lah, harus nilainya bagus lah katanya. Padahal maksud kita itu untuk memang menyaring talenta-talenta terbaik yang ada ya, di kejaksaan. betul ya. Karena memang penting loh Mega, untuk bahasa asing sendiri. Gimana kalau kita sidang kan kadang kita juga Iya, benar. bertemu dengan Nggak orang melulu asing ya, warga negara Indonesia Betul, gitu. Dan apalagi di kejaksaan juga kita mengenal adanya atase kan ya Pak ya. Betul. Bapak sendiri atase Hong Kong loh dulu loh. Keren banget. Makanya deg-degan gitu dari tadi Mega. Kayak nanti kita bisa Tapi Mega, jadi atase. sebenarnya kalau yang ini saya tanya ya Pak, apakah betul yang beredar bahwa sebenarnya persyaratan untuk daftar di kejaksaan ini sebenarnya sudah banyak dipermudah? Betul. Contohnya Pak, saya tanya ini untuk yang tahun ini sudah tidak ada lagi surat keterangan kesehatan dan juga surat bebas narkoba. Ya. Nah, itu betul nggak Pak itu Pak? Ya betul. Jadi memang kita juga mendengarkan lah aspirasi dari masyarakat tadi. Kalau mungkin ini mengevaluasi dari yang tahun sebelumnya, kalau di awal itu kita sudah persyaratkan dengan tes kesehatan dan juga tes narkoba untuk para pelamar, itu rasanya kan itu tidak gratis ya, memang memerlukan biaya. Jadi kita menginginkan ya semuanya kita lebih permudah. Kemudian juga kita supaya tidak terlalu memberatkan kepada para pelamar di awal, karena toh nanti di ujungnya ketika teman-teman calon ASN kejaksaan itu nanti pada waktunya nanti akan masuk ke SKB, itu juga nanti akan ada tes kesehatan dan juga nanti akan ada bebas narkoba juga. Jadi daripada di depan nanti membebani para pelamar, maka kita geser nanti pada orang yang memang sudah lolos SKD, nanti pada waktunya untuk tahap selanjutnya baru akan ada tes kesehatan maupun bebas narkoba. Jadi bukan berarti dihilangkan, tapi nanti ada. Cuma pada saat seleksi Berikutnya. tahapan SKB nanti yang di tes belakang kesehatan nanti. ya, nanti ya. Dan itu ditanggung oleh kejaksaan ya Pak ya. Ditanggung oleh negara. Ditanggung oleh negara. Oke, dikoreksi. Nah, sekarang yang lagi rame juga nih Pak, kalau saya lihat di Instagram nih Pak ya, ini lagi pada sering kesulitan terkait dengan ematrai. Oke. Ya, itu gimana sih Pak kalau solusi dari kejaksaan ini? Kan kasihan nih teman-teman, mungkin administrasi persyaratan administrasi yang lain sudah lengkap, ternyata terhambat dengan ematrai yang belum bisa disematkan gitu Pak. Ya, betul. Jadi memang fenomena tersebut memang terjadi dan kemudian pemerintah tidak tutup mata. Artinya kan ini kita penerimaan CPNS itu kan dikelola langsung oleh Badan Kepegawaian Negara ya, BKN. Nah, begitu melihat ada fenomena di masyarakat, ada kesulitan mendapatkan ematrai, kemudian langsung direspon. Kemudian kita diberikan kesempatan lagi pendaftaran ini diperpanjang.
Iya. Karena Jadi harusnya tanggal berapa, Pak? harusnya hari ini malam nanti itu sudah harus penutupan tanggal 6 kan. Tanggal 6 ya. Jam 23.59 atau misalnya gitu. Iya, Tapi ini betul. kemudian diperpanjang sampai dengan tanggal 10 September. Jadi teman-teman yang masih kemarin kesulitan Masih galau. untuk mendapatkan e-matre dan sebagainya, itu masih mungkin waktunya. Dan kemudian juga ada kebijakan lagi yang dilakukan oleh BKN bahwa selain e-matre sekarang dimungkinkan kalau memang nanti masih ternyata kesulitan mengakses e-matre tersebut, kita juga bisa pakai matre yang Tempel yang ya, Pak. manual, yang Manual. tempel. Walaupun mungkin dokumennya perlu kemudian di-scan kembali, kemudian bisa di-upload lagi. Tapi intinya kami semua seluruh pemerintah ini juga dalam rangka untuk merekrut ASN-nya itu semua tidak ingin mempersulit ya. Jadi ketika ada persoalan kita langsung respon dengan cepat dan tidak ada yang nanti dirugikan gitu. Tuh, sampai seperhatian itu loh, Betul. ya kan? Karena ingin teman-teman segera bergabung dengan kami gitu ya, Mega Jadi ya. diperpanjang tadi sampai dengan Tanggal 10 September. September. Jadi sampai dengan hari Selasa ya. Betul. Selasa malam Iya, tadi. oke. Jadi Pak, kalau misalnya Mega mau tanya nih Pak terkait apa sih Pak kebanggaannya? Jadi ini banyak nih Pak, masyarakat tuh masih bingung. Emang apa sih yang bisa dibanggain kalau bergabung dengan kejaksaan? Ya. Itu gimana tuh Pak? Ya, jadi tadi mungkin sudah sempat disinggung di depan ya bahwa kejaksaan itu memiliki posisi yang sangat strategis. Pertama, kalau tadi terkait dengan misalnya penanganan perkara, posisi kita itu di tengah-tengah, jadi kita bisa ngikutin dari awal sampai akhir. Karena posisi kita di tengah, kita akan dilibatkan dari mulai tahap penyidikan, dari penyidik itu misalnya dari kepolisian ya, kalau pidana umum itu akan melibatkan kita sejak awal. Kita sudah mulai dari surat pemberitahuan dimulai penyidikan, kita sudah dilibatkan sampai nanti eksekusi, sampai di ujungnya. Tadi saya katakan dari hulu sampai di hilir kita sudah bisa terlibat. Posisi kita sangat strategis. Kemudian juga nanti di perkara yang tidak pidana khusus tadi yang saya katakan selalu booming, selalu viral, bahwa kemudian kita bisa nanganin perkara-perkara tidak pidana korupsi yang mega skandal tadi itu kan. Bukan skandalnya mega skandal ya. Ya itu kan juga kita punya kewenangan itu juga. Kemudian juga tadi kewenangan terkait dengan JPN untuk pendampingan, dan kemudian kita juga punya kewenangan di bidang intelijen terkait dengan keamanan ketertiban umum segala macam, itu kita punya itu. Dan tentunya dengan semua kewenangan-kewenangan yang ada itu, ya itulah kemudian yang bisa memberikan daya tarik harusnya, karena kita posisinya betul-betul strategis, kita bisa berada dimanapun. Bahkan banyak kemudian karena kita punya talenta-talenta yang terbaik tersebut, kita juga banyak diminta oleh kementerian lembaga maupun pemerintah daerah itu untuk kemudian personil kejaksaan itu untuk bergabung misbar ya Pak ya. Ya, jadi kemudian kita ditugaskan atau penugasan di sana. Jadi Tuh, di ya kementerian kan? lembaga. diperbolehkan kan ya Pak ya? Dibolehkan, itu dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan maupun juga ketentuan yang ada. Soalnya waktu itu pernah heboh ya katanya kok jaksa tapi kerjanya di Di KPK Pemkot gitu ya. atau di Pemkot katanya gitu ya Pak. Itu dimungkinkan, itu penugasan karena memang tadi terkait dengan memang kita punya tupoksi, punya kompetensi yang luar biasa, yang kemudian itu bisa dimanfaatkan oleh kementerian lembaga atau instansi yang manapun, termasuk juga BUMN pun juga ada beberapa yang memang merekrut kita untuk di sana untuk ikut berpartisipasi untuk meningkatkan kinerja untuk bangsa dan negara. Nah, bentar Pak, saya mau mewakili netizen Pak. Ini ya, netizen saya wakilin ya. Nah, thanks me later ya ini. Ini terkait dengan kesejahteraan Pak. Oke. Sebenarnya ini kan kalau Gen Z ini kan kalau mau cari kerjaan emang gajinya berapa Betul. sih gitu. Nah kalau di kejaksaan sendiri nih Pak terkait kesejahteraan khususnya terkait dengan pemberian gaji gitu Pak, itu gimana tuh Pak? Tunjangan, hitung-hitungannya tuh Pak. Gitu, Pak. Ya, sebetulnya kalau secara umum apa yang diterima oleh ASN kejaksaan mungkin kurang lebih sama lah dengan instansi yang lainnya. Kita pasti punya gaji pokok, kita masih punya tunjangan kinerja, kita mungkin juga nanti ada uang makan, mungkin kita juga ada tunjangan jabatan, apakah itu jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Jadi itu yang walaupun kemudian besarannya yang bisa berbeda-beda. Oke. Secara garis besarnya memang kita itu tadi kan fasilitas yang akan kita gitu. Nah, cuma menariknya untuk di kejaksaan itu untuk tunjangan kinerja, kejaksaan itu termasuk yang 3 besar. Tunjangan kinerja yang paling besar lah yang diterima. Jadi yang pertama tentunya nanti ada Dirjen Pajak ya. Kemudian juga dari Kementerian Keuangan dan baru dari Kejaksaan. Jadi itu yang lumayan. Mungkin sebagai ilustrasi lah. Ilustrasi kalau kita nanti akan merekrut teman-teman yang dari formasi yang dari ijazahnya dari SMA ya. Jadi nanti akan ketika sudah diterima dia akan masuk dalam golongan 2A. Itu aja untuk tunjangan untuk gaji saja itu kurang lebih sudah terima sekitar 2,1.
Itu gaji pokok ya, Pak gaji ya? pokoknya. Kemudian nanti dengan tunjangan kinerjanya di level 2A tadi nanti ada grade 5 itu sekitar 3,1. Jadi minimal sudah bisa 5 jutaan sampai 6 jutaan itu. Karena nanti kan masih belum ada uang makan segala macam. Iya, karena Itu masih jadi itu. CPNS ya, Pak ya. Ya, cuma nanti kalau untuk CPNS kan nanti masih diterima 80% ya dari yang reguler. Iya, takutnya Seperti nanti itu. ada sobat Adiaksa kok nanya, Pak, loh kok ini gaji saya kok kata Pak Sri Kuncoro katanya sekitar 6 juta, tahu-tahu saya nerimanya hampir 5 juta. Itu karena masih 80%. Nanti Itu setelah untuk grade terendah ya, Pak ya? 5 Itu juta grade- itu ya? ya, Tuh, ya, nanti. kebayang kan kalau grade yang tertinggi gimana, Pak? Kalau yang grade tertinggi kalau tunjangan kinerja sampai dengan 33 juta per bulan. 33 juta per bulan. Masa masih nggak mau bergabung sih di kejaksaan gitu loh. Nah, kalau mengingat gaji yang sebegitu besar, Pak, ini kalau yang paling banyak mendaftar, ini formasi apa, Pak? Baik, jadi kalau dari data yang nanti saya baca biar tidak salah, jadi dari data yang kami punya untuk sampai dengan hari ini itu jumlah pendaftar sudah ada 74.000. 74.000. Nah, sedangkan kemudian yang paling tinggi ya, paling tinggi pelamarnya secara rasionya ya, antara nanti dibandingkan antara jumlah pelamar dengan formasi yang tersedia itu tertingginya adalah penerjemah ahli pertama untuk penerjemah bahasa Arab. Kemudian juga nanti untuk tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku terampil, kemudian juga ini penjaga tahanan. Itu juga yang termasuk yang tiga besar ya, tiga besar. Kemudian Paling nanti juga banyak, ya, peminatnya, kemudian Pak. nanti juga ada dari bidan, nutrisionis itu juga apa namanya, banyak yang mendaftar. Peluangnya lebih banyak di situ nanti ya, Pak ya. Ya mungkin persaingannya yang agak justru keras, bukan peluangnya. Jadi saingannya sikut-sikutannya Iya. makin kenceng kayak. Kalau yang masih yang kira-kira yang mungkin peluangnya masih banyak, sepi-sepi ya, gitu, Pak, agak sepi-sepi kurang pelamar pendaftarnya gitu. itu nanti ada peranata keuangan APBN, ada peranata komputer, kemudian juga analis pengelolaan keuangan APBN, petugas barang bukti itu masih relatif agak sedikit ya untuk peminatnya. Jadi kalau teman-teman ada yang berminat dan memenuhi syarat untuk formasi itu ya silahkan aja. Termasuk juga tadi dokter ahli pertama ya, dokter umum. Dokter gigi katanya ya, Pak. Ya, itu ya dokter gigi juga masih agak minim. Jadi kalau teman-teman dari tenaga kesehatan, dokter umum atau dokter gigi ada yang mau daftar ya sangat-sangat ditunggu. Nah, tuh teman-teman disepil langsung sama Pak Karopek tuh kalau misalkan formasi untuk dokter masih sedikit yang mendaftar, ayo buruan. Padahal saya senang banget, Pak, ada formasi dokter soalnya, Mbak. Kenapa? Kalau di Kejagung itu kita punya poliklinik sendiri ya, Pak ya. Betul. Jadi kita Iya. kalau mau scaling gratis. Oh gitu, Mega. Betul. Kalau untuk pegawai sendiri di Kejagung Betul. gratis ya, Pak. Kita punya Betul. pelayanan kesehatan sendiri gitu. Nah mungkin ini mendekati di akhir-akhir, kita mau tanya langsung sama Bapak yang pastinya tahapan, Pak. Tahapan dalam pendaftaran tuh apa saja? Khususnya untuk tahun 2024 ini. Oke. Jadi betul nanti setelah teman-teman tuh kemudian melakukan pendaftaran secara online ya, melalui aplikasi yang sudah ditentukan di KBKN. Nah, tentunya nanti akan ditutup tanggal 10 kan. Tadi sudah ada pengunduran tanggal 10. Nah, setelah itu mungkin akan dilakukan verifikasi. Jadi kemudian nanti secara administratif akan dilakukan verifikasi dan kemudian juga akan diumumkan siapa yang lolos administrasi untuk bisa mengikuti tes selanjutnya atau tahapan selanjutnya. Nah, nanti bagi yang teman-teman yang memang sudah memenuhi syarat administratif, maka kemudian nanti akan ditentukan jadwalnya untuk melakukan tahapan tes SKD ya. Itu melalui dengan CAT dan nanti untuk tempat waktu nanti semuanya akan diumumkan selanjutnya. Apakah nanti di PKN-nya di mana, alamatnya di mana, itu nanti akan terus dapat hari apa, jam berapa nanti akan diumumkan. Begitu juga nanti setelah selesai tes itu semuanya nanti kita akan umumkan dan selanjutnya akan bisa memasuki untuk tahapan selanjutnya yaitu SKB ya, Pak. Di situ nanti kan ada yang pakai CAT lagi, kemudian juga nanti ada tes praktek juga kan, termasuk juga nanti di situ tes kesehatan, kemudian juga ada yang psikotes, termasuk juga nanti wawancara itu juga diperlukan bagaimana untuk kita betul-betul ingin menyaring talenta terbaik lah untuk institusi kejaksaan. Boleh dong Pak di-spill wawancaranya nanti sama siapa ya, Pak? Soalnya banyak yang tanya, Pak. Ya. Jadi untuk wawancara itu tentunya nanti sesuai juga dengan formasi ya. Jadi kalau mungkin nanti yang formasinya nanti yang untuk teman-teman yang nantinya akan jadi golongan 2 jadi mungkin D3 ke bawah, nanti juga akan teman-teman dari pejabat eselon 3 di kejaksaan. Tapi nanti kalau yang mungkin untuk calon jaksa yang sarjana segala macam juga nanti lebih
tinggi lagi yang akan tes mungkin untuk pejabat-pejabat eselon 2 bahkan eselon 1 nanti juga akan ada yang akan memberikan Sama Deg-degan pejabat eselon 2 Yang paling deg-degan wawancara nggak sih? Nah itu boleh nggak sih Pak spill dikit aja Pak ini apa Tipsnya, namanya Pak. tips and triknya untuk Iya. wawancara nih. Betul. Sebetulnya tidak perlu ada yang dikhawatirkan ya, karena sesuatu yang akan digali dalam wawancara itu memang sesuai yang apa yang kita sudah ada dalam diri kita kok. Ya, Kita tidak mungkin mengada-ada. Jadi yang penting sebetulnya tetap jaga kesehatan itu yang utama. Karena kalau kita tes wawancara kemudian badannya meriang, mungkin sudah tidak konsen, tidak fokus juga. Yang penting jaga kesehatan. Itu yang pertama dan utama. Yang berikutnya lagi ya pasrahkan saja, tetap berdoa kepada Yang Maha Kuasa supaya kita Ikhtiar, diberikan ya, Pak. kelancaran. Dan yang ketiga ya jawab saja apa adanya dengan tenang tanpa kemudian ada apa yang ditutup-tutupi lah. Karena semuanya itu ya apa yang ada dalam lingkungan kita kok. Kalaupun misalnya nanti ada tentang motivasi itu kan dari diri kita. Apa sih sebetulnya kalau keinginan mau masuk kejaksaan itu apa misalnya seperti Ya, itu. Ini sekedar bocor halus lah. Bocor ya. Gitu. Kalau Mega dulu di Gitu. wawancaranya dapet siapa, Meh? Saya lupa Mega kamu. Kalau Mega kebetulan karena aku sentra Jakarta waktu itu dapetnya di sini Pak bareng Bu Luke. Waktu Oh, itu beliau Jamdatun. Jamdatun Iya, siapa? betul. Ditanyanya seputar skripsi pada saat Iya. itu. Oke, Itu juga. sekarang himbauan Pak. Himbauan nih dari Baik. Pak Karopek untuk calon CASN. Ya, jadi untuk teman-teman semuanya yang memang sudah mendaftar ke kejaksaan, satu hal yang perlu untuk menjadi perhatian, jangan pernah percaya dengan orang-orang yang menjanjikan akan membuat lulus atau akan meluluskan teman-teman semuanya. Semuanya itu berawal dari diri kita sendiri dan berakhir dari diri kita sendiri juga. Apapun itu kita belajar, kita berdoa, jaga kesehatan, insya Allah akan mendapatkan hasil terbaik. Bukan karena iming-iming atau kemudian janji-janji orang-orang yang mungkin tidak bertanggung jawab. Semua akan kita laksanakan secara objektif dan akuntabel. Apalagi kemudian dengan sistem CAT itu keluar dari ruangan juga kita sudah tahu nilai kita itu sebenarnya berapa, masuk passing grade atau tidak, itu semua sudah ada. Jadi sekali lagi semuanya akan dikembalikan kepada kemampuan diri kita sendiri. Jangan pernah percaya pada pihak-pihak yang mungkin nanti hanya akan mengambil keuntungan tertentu dari kita. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Oke, Gitu. notes-nya bahwa seleksi CASN 2024 ini akan dilaksanakan secara objektif dan akuntabel Serta transparan. Ya, dan Iya. tanpa dipungut biaya. Jadi Betul. jangan percaya kalau ada oknum-oknum ya, Pak ya. Betul. Iya. Oke, baik. Kita mungkin sudah sampai di tahap closing nih ya Pak ya. Oke. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kita, dan semoga apa yang sudah kita bincang-bincangkan tadi Pak dapat mempunyai manfaat yang luar biasa untuk terkhusus untuk calon adiaksa muda yang ingin bergabung di kejaksaan. Jangan lupa tadi seperti pesannya Bapak, jangan lupa untuk jaga kesehatan, belajar dan berdoa, dan terkhusus minta doa orang tua ya. Betul, Nah, betul. dan kita ingatkan lagi, Ayo. jangan lupa submit Segera ya, daftar submit. ya. Submit ke biropekkejaksaan.go.id. Enggak. Itu info-infonya bisa di sana, Ya. sama di BKN CASN BKN ya Pak ya. Untuk submitnya di CASN. Iya, aduh. Nah, ini kan sudah diperpanjang, makanya teman-teman jangan lupa submit, karena kalau semakin di penghujung nanti itu akan berbenturan kan, semuanya submit di ujung tuh akhirnya nanti terkendala lagi. Yap, Makanya server sekarang down. masih ada waktu sekitar 4 hari, makanya ayo buruan segera dilengkapi persyaratannya, segera mendaftar, dan kita tunggu untuk menjadi keluarga besar Kejaksaan Republik Indonesia. Oke? Oke. Oke, Baik. demikian podcast kita. Sampai jumpa Sobat Adiaksa. Dadah.